warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbighfirli wa habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, juga diberikan kenikmatan lahir maupun batin, terutama dalam rangka melaksanakan ibadah saum dengan harapan mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita menghitung mulai dari pelaksanaan saum, kita masih berada di fase yang pertama, yaitu fase Allah memberikan rahmat pada shaim atau orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu kita bicara hari ini masih tentang bagaimana cara menjemput rahmat Allah. Judul yang kita bahas adalah bagaimana cara menjemput rahmat Allah, terutama rahmat Allah yang diberikan kepada orang beriman yang lagi puasa. Pertama, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Maha Kasih Sayang. Kasih sayang itu digabung jadi rahmat. Artinya yang disebut dengan rahmat adalah kasih sayang Allah. Maka upaya kita mencapai atau meraih kasih sayang Allah, maka kita pertama harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pada saat Rasulullah ingin atau memberikan teladan kepada umatnya untuk mencapai rahmat Allah. Yang pertama secara garis besarnya, maka berlakulah sesuatu sesuai dengan perintah Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama, pasti kita harus taat kepada Allah. Mana wujud taat? Pertama, kita harus melaksanakan bahkan mendirikan sholat yang 5 waktu. Itu untuk meraih rahmat Allah. Pertama harus melaksanakan bahkan mendirikan sholat yang 5 waktu. Beda melaksanakan dengan mendirikan. Kalau melaksanakan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi kalau mendirikan adalah menjaga nilai-nilai sholat pada saat sholat dan setelah sholat, ada bekas sholat. Namanya aqimus sholat, itu mendirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya gugur kewajiban, tidak tahu sholat kita sampai mana, itu sudah meraih rahmat Allah pertama dengan sholat. Kedua, dengan doa yang simpel yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu doanya begini: Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi
wa tajma'u biha syamli wa taruddu bihal fitnata anni. Ulangi. Yang pertama, untuk meraih rahmat Allah atau menjemput rahmat Allah atau menjemput kasih sayang Allah, yaitu taat kepadanya dengan mendirikan sholat. Yang kedua, mencontoh Rasulullah. Apa doa yang sering, bahkan ini doa disebut doa mustajab, doa Rasulullah yang mustajab. Bunyinya yang tadi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu bihal fitnata anni. Ulangi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu bihal fitnata anni. Itu diantaranya. Kemudian Rasulullah setiap pagi secara khusus rutin istiqomah selalu berdoa, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum fathahu wa nasruhu wa nuruhu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Itu setiap pagi Rasulullah selalu membaca doa itu. Kemudian kalau kita mengamati, mengkaji sejarah yang telah dijelaskan oleh para ahli bidang sejarah, bahwa kalau manusia akan masuk surga hanya mengandalkan ibadah yang dilaksanakan oleh dirinya, belum tentu bersyarat memenuhi masuk surga. Kita introspeksi diri, sholat kita begitulah keadaannya, saum kita begitulah keadaannya. Maka yang akan menjamin terhadap masuk surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Caranya kita seperti tadi, dan kita sering membaca atau sering beristighfar kepada Allah. Itu sebagai pemantapan setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, berdoa dan mencontoh Rasulullah salah satu di antara doanya. Kemudian rutin atau istiqomah tiap pagi membaca doa tadi. Walaupun kita misalnya sekarang tidak bisa kelihatan rahmat Allah, pada itu rahmat Allah sudah jelas yang merupakan nikmat yang telah kita terima, itu juga kasih sayang Allah. Hanya bedanya kalau rahmat Allah itu tidak dipilih-pilih. Rahmat Allah itu diberikan kepada umat, baik itu umat yang beriman maupun tidak. Itu ada perbedaan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Hanya kalau dikaji ada perbedaan. Kalau kasih Allah adalah nikmat yang diberikan kepada umat dari Allah, baik orang yang beriman atau tidak beriman, itu di dunia. Kalau sayang, pengasih atau sayang Allah atau pengasih Allah, nikmat yang diberikan kepada umat yang taat saja nanti di akhirat. Tapi kita ingin dua-duanya. Ingin di dunia mendapat pengasih, dan ingin di akhirat mendapat penyayang. Artinya ingin di dunia mendapat rahmat Allah, juga di akhirat nanti ingin rahmat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.